Jakarta nggak ada tempat seperti Bukit Bintang, di mana semua pusat tumpuan di satu area tempat semua ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini masih seperti biasa akan membahas tentang hal-hal yang sangat positif dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Nah, banyak netizen yang kepo. Kepo itu kalau dalam bahasa Melayu Malaysia itu ingin nak tahu sangat tentang fakta-fakta yang ada di Malaysia. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan istilahnya saling menjelek-jelekkan satu sama lain, bukan sahabat-sahabatku semua. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku yang tercinta, netizen yang tercintaku, apabila kita mendengar kabar baik dari negara tetangga kita, kita ambil sisi positifnya. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah istilahnya patah semangat, jangan mudah berbicara yang bukan-bukan. Sebab kalau saya membahas tentang sisi hal-hal positif dari negara tetangga kita, ada juga segelintir netizen yang kadang-kadang komentarnya itu tidak tepat. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita reaction, tak perlu kita banyak bicara. Dan kira-kira apa yang akan dibongkar oleh YouTuber dari Indonesia yang akan membongkar fakta-fakta yang ada di Malaysia. Kira-kira ini fakta-fakta apa ya? Oke, langsung kita simak videonya bersama-sama. Indonesian Real Estate Expert. Nah, seperti biasa hari ini saya nggak sendirian, ada Koko ganteng atau Bapak ganteng beserta Cici cantik, founder dan co-founder Real Estate International, Cistevi dan Pak Winston. How are you? Kalau episode sebelumnya kan kita tuh ngejelasin mengenai event yang kita lakukan di Izaki maupun di Pullman. Terus kita juga udah cerita panjang kali lebar mengenai keunggulan kenapa harus berinvestasi di Malaysia, benar ya? Nah, saya rasa this is the time for us untuk menjawab kenapa harus berinvestasi di Malaysia? Pernyataan lebih lanjut bagi dari netizen yang sudah komen di YouTube kita. Jadi banyak banget nih ceritanya Pak Ci yang komen, dan ada yang komennya bagus, ada yang biasa lah, namanya juga netizen, bener ya? Nah, ini salah satu komen yang menyatakan bahwa Bukit Bintang ini segitiga emas Malaysia, di mana Jakarta nggak ada tempat seperti Bukit Bintang, di mana semua pusat tumpuan di satu area tempat semua ada. Bener nggak? Ya. Wow. Bener banget sih menurut aku ya. Bener banget, kita udah kesana soalnya. Aku setuju ya, bener banget. Ya betul. Steffi ngomong benar juga sih. Kalau secara judul segitiga emas, Indonesia punya, Jakarta punya segitiga emas. Segitiga emasnya Jakarta itu apa sih? Kan ada yang namanya CBD area Jakarta. Kita sama-sama tahu lah ya. Jadi ada dari Kuningan, Sudirman, itu segitiga emas lah, gitu kan. Cuman in term of amenities beda. Segitiga emas yang dikategorikan di Jakarta Indonesia ini hanya think of business district. Yes, you are so right. Kan dia ngomong Benar CBD, Central Business District. Betul. Tapi kalau di Malaysia, Mary sudah jalan sendiri, kita rame-rame ke sana lihat gitu kan. Nah, itu kan beda banget ya. So all amenities ada di situ yang Steffi pernah ngomong. Malaysia beda banget dengan di Jakarta. Gitu. In satu basket. Kalau kita bicara Bukit Bintang segitiga emas, itu nggak hanya CBD loh. Tidak hanya financial, tidak hanya business district, tapi dia juga commercial area-nya tourismnya even medical treatment-nya pun dekat. Wow. Gitu kan. Ada area heritage-nya juga. Education pun nempel. Dan semua itu reachable dengan walking distance. Reachable dengan mass transportation. Betul banget, banget. Apalagi kalau kita bicara mobil kendaraan pribadi. Ya, kalau di Jakarta, kita ngomong segitiga emas sendiri aja, walking distance boro-boro. Betul kan? Kalau kita mau jalan siang, kepanasan. Jalan malam, ketakutan. Nah, ini kan jadi problem kan? Betul kan?
Kalau kita bilang business district atau kita mau commercial area, ada juga. Ya, kalau kita Tanah Abang. Ya. Tanah Abang kan semua ada, hotel ada, makan ada, ya kan semua ada. Tapi financial nggak ada, Betul. hospital nggak ada, Dan sekolah kalau malam boro-boro. jujur agak takut sih. Nah, kalau itu kebalik itu. Jangan kan malam, jalan siang takut, jalan malam ngeri. Ya. Kayak kita begitu. Heeh. Ya, nah, kira-kira itu dah. But ini bukan ngomong bahwa Indonesia jelek ya. Ya, No. Indonesia juga Indonesia bagus, Ya, bagus. Bukan masalah itunya, tapi kita bicara bagaimana integrasinya. Integrasi memang ya. ini yang membedakan. Kita Lebih harus ke tahu. Oke. Ya, betul ya, lebih ke Steffi, ya. infrastruktur. Jadi Betul netizen lah yang ya. terhormat, Betul. netizen yang terhormat, Betul. maksudnya Bapak Ibu, kakak-kakak. Bukan berarti Indonesia itu jelek, tapi memang harus diakui bahwa Malaysia, khususnya Bukit Bintang, memang terintegrasi. Jadi itu jawaban nomor 1. Suasana di Malaysia dengan di Indonesia memang berbeda. Sekali lagi, di Indonesia bukannya tak bagus, di Indonesia juga bagus, akan tetapi kalau menurut pendapat mas-masnya dan mbak-mbaknya ketika berkunjung di Malaysia, melihat Bukit Bintang, kemudian kalau dibandingkan dengan Jakarta, lebih nyaman, lebih aman di Bukit Bintang. Kemudian kalau dibandingkan mau jalan-jalan di Bukit Bintang pada saat malam, pada saat siang, itu juga enak di Bukit Bintang. Ya, karena Bukit Bintang merupakan salah satu pusat wisata yang ada di Malaysia yang begitu sangat terkenal. Mau cari apa saja di sana itu semuanya serba lengkap. Di Jakarta, kata masnya itu tidak selengkap di Bukit Bintang. Jadi kalau untuk pejalan kaki pun juga kurang nyaman. Bukan di Indonesia kurang bagus ya, di Indonesia bagus. Akan tetapi mungkin kalau di Malaysia lebih teratur. Itu dari segi pendapat saya, karena saya juga pernah jalan-jalan ke Bukit Bintang. Memang di situ ramai sekali. Dan untuk cari makanan apa saja itu juga ada. Kalian mau jalan siang, kalian mau jalan kapanpun, aman, nyaman. Itu sudah saya buktikan sendiri. Bahkan ketika tengah malam saya pun jalan-jalan seorang diri itu juga aman. Ya karena apa ya, kalau di Malaysia ini kebanyakan untuk jalan-jalan umum ya, jalan-jalan umum di kota-kota besar, itu terpantau CCTV banyak. Sehingga untuk seperti apa ya istilahnya, kalau mobil-mobil mewah-mewah terparkir di pinggir jalan itu nggak ada masalah ya, karena CCTV-nya begitu sangat banyak. Itu saja yang bisa saya informasikan. Lalu culture shock selanjutnya ketika orang Indonesia di Malaysia kira-kira dibuat terkejut hal apa lagi? Langsung kita reaction video selanjutnya. Saat ini saya berada di Bandar Maharani. Oh, di Muar. Ya, ini Bandar Maharani, Muar, Johor Bahru. Ada apa aja Mas? Di Muar. Saya akan memperlihatkan satu jembatan Oh, jembatan. yang dibangun selesai pada tahun 1962 dan dibuka secara resmi oleh almarhum Tuanku Ismail pada tanggal 15 April tahun 1967 ya kalau tidak salah. Jembatannya bentuknya sederhana, bos, tapi jangan dilihat bentuknya yang sederhana. Tapi kalau untuk gapuranya ini bagus, ini gapuranya ini bagus ya. Di sana banyak jetty, para nelayan bersandar di situ. Kita lihat sampingnya seperti apa. Seperti ini bentuknya. Tapi jangan dilihat bentuknya biasa-biasa saja. Melainkan fasilitasnya, bos. Saya perlihatkan fasilitasnya seperti apa yang perlu diterapkan di negara kita ataupun kepada siapa yang melihat video saya untuk diterapkan di negaranya masing-masing. Nah, ini fasilitasnya. Fasilitasnya itu ada ini jalur bicycle ataupun jalur sepeda motor. Nah, ini untuk pejalan kaki ini ya, bos.
ada fasilitas seperti ini. Ini yang dari sana lorongnya ini ya, untuk bicycle ataupun motor. Untuk mobil, nah ini ada aero, ada panduannya. Untuk mobil ini ya. Kemudian kalau yang pergi ke arah sana, ini arah pergi ke Melaka ya. Ini dari sini arah pergi ke Melaka. Nah, lihat, di sana ada jalur motor sendiri. Wow. Sama dengan sini. Ada jalur motor, ada jalur pengguna jalan kaki. So, 57 tahun yang lampau, bahkan lebih ya, pemerintah ataupun kerajaan di Muar Johor ini sudah punya pemikiran memberikan fasilitas kepada para pengguna mobil. Ada jalannya sendiri ya, ada lorongnya sendiri. Pengguna basikal atau motor ada lorongnya sendiri. Pejalan kaki ada lorongnya sendiri. Tuh lihat pejalan kaki ya. Itu pun di depan sana ada juga. Sampai segitunya ya bos. Ini perlu ditiru oleh Betul Mas. Pemerintah sekarang nih, pejabat-pejabat sekarang untuk membuat jembatan itu memberikan fasilitas kepada para pengguna sepeda ataupun basikal, kemudian motor, pejalan kaki ya. Jangan membuat satu jalan hanya dicampur aduk gitu ya. Mobil, truk, bus campur jadi satu, kemudian pengguna motor, basikal juga campur jadi satu. Ini bagus konsep jembatan seperti ini. Ada hak sendiri untuk para pengguna motor, sepeda, pejalan kaki, mobil ataupun truk, itu ada jalannya sendiri ya. Tidak dicampur aduk. Ini saya akui jempol, ini saya kasih rate bintang 5 untuk jembatan Tuanku Ismail ini. Bagus. Ini perlu dicontoh, perlu ditiru ya bos. Dan kalau saya lihat di Muar sini, marka jalan rayanya bagus, konsisten bos. Ya konsisten marka jalan rayanya. Kalau di tempat kita kan kadang-kadang sampai hilang ya Mas ya, marka jalannya. Konsisten ya marka jalan rayanya di Muar ini bos. Jadi saya lihat ada banyak marka di jalan sana. Jalan dalam sana ya, kota. Ini bangunan lama nih. Ini saya di tepi Sungai Muar. Ini dataran Bandar Maharani, tepi Sungai Muar. Ini ke sana Selat Melaka. Pergi sana lagi wilayah Indonesia. Kita lihat jembatan ini bukan dari segi bentuknya dan juga bukan dari segi budget ataupun biaya pembangunan jembatan ini, tetapi fokus kepada fasilitas jembatan ini adalah rate 5 bagi saya, bintang 5 nih nilai saya, karena memberikan fasilitas jalan kaki sama motor ataupun basikal. Lihat di seberang sana ada 2 orang Bangladesh yang naik basikal ini, kalau tidak salah Nepal lah. Kebanyakan lorong-lorong ini digunakan untuk para pekerja asing yang berjalan kaki ataupun basikal ataupun naik motor, baik dari Nepal, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Kamboja maupun orang Indonesia. Demikian liputan. Itulah culture shock orang Indonesia ketika di Malaysia melihat bangunan yang ada di Malaysia begitu mengutamakan fasilitas. Meskipun bangunan tersebut sudah bangunan yang cukup lama. Akan tetapi Malaysia dalam membangun itu memikirkan masa depan atau memikirkan
jangka waktu atau istilahnya itu memikirkan kehadapannya seperti apa, sehingga jembatan tersebut ada fasilitas untuk motor, ada fasilitas untuk pejalan kaki, ada fasilitas untuk mobil. Kalau di tempat kita kan konsepnya tidak seperti itu ya sahabat-sahabatku semua, langsung dicampur. Sehingga kalau pada saat kendaraan banyak ya biasanya itu saling berebut untuk cepat-cepat, istilahnya untuk apa ya, maksudnya itu kok istilahnya untuk cepat-cepat, pengen, kalau mengendarai itu ingin cepat dan tidak mau lambat gitu loh kira-kira. Oke, cukup sekian videonya, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya video ini bukan tentang membanding-bandingkan, nggak cinta dengan negaranya, dasar pengkhianat, dasar penjilat, bukan seperti itu sahabatku konsepnya. Bukan seperti itu. Ini informasi ya, bukan saya tidak cinta kepada negara saya. Karena kadang-kadang saya juga geram dengan netizen yang sering mengatakan penjilat-penjilat. Yang penjilat itu yang korupsi. Kalau Bang Toha ini apa sih? Cuman kuli harian saja kok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.